Awalnya dosanya ya fatur aja. Tapi kok enak ya kata dia. Wah nanti kalau saya belanja di supermarket saya minta fatur kosong. Gara-gara fatur dari pom bensin dia kepingin fatur dari supermarket. Dari diperpanjang dia minta fatur kosong. Itu dosa akan mengatakan pada dosa yang berikutnya. Nonton TV. Mungkin dia apa-apa nonton TV. Lama-lama kok acaranya inul bergoyang dia sebentar lah dia. Kan selingan gitu kan. Dengar azan di masjid, lupa sama azan di masjid, terus sholat berjamaah ditinggalkan, kadang-kala sholatnya pun nggak sholat. Jadi satu dosa kembalikan dosa-dosa yang berikutnya. Salah seorang ulama itu pernah dia lewat di jalan yang becek. Dia berusaha untuk supaya nggak kena beceknya, dia angkat. Tahu-tahu dia masuk itu kaki. Ketika satu masuk, yang satunya akan masuk. Karena udah nggak bisa, berarti harus narik itu ya harus masuk ke bahasa Indonesianya apa wahel itu? Bukan. Iya, apa tanah yang becek yang kalau di sawah itu lumpur, iya. Lumpur, masuk ke lumpur satunya di mana? Masuklah. Akhirnya bajunya kena terus. Kemudian dia ingat, kata aduh, ternyata dosa itu seperti ini kata dia. Kita berusaha untuk menjauh. Sekali masuk, udah susah itu kaki yang mau narik susahnya, kaki yang satunya akan masuk terus sehingga badan kita semua terkena lumpur. Maka hati-hati kalau kita sudah kok hari ini berbuat dosa, besok saya mau tobat kan? Besok berbuat dosa, tambah banyak dosanya, ya sudahlah. Itu menjadi penyakit yang susah diobati. Yang ke-9, dipandang hina sama Allah. Dibiarkan, nggak digubris. Kita kalau berbuat salah sama majikan dan dia tahu, kemudian majikan membiarkan kita, apa yang kita rasakan? Waduh, saya mau dipecat ini sudah. Kalau masih diinginkan, pasti akan dikasih tahu sama majikan, akan diperingatkan. Tapi karena sudah tidak ada harganya orang ini, saya akan pecat. Begitu pula orang yang berbuat dosa kepada Allah SWT. Kalau Anda sudah dibiarkan, sudah nggak diperingati, berarti Anda sudah orang yang hina di depan Allah SWT. Dan kalau hina, siapa yang akan memuliakan kita? Wa man yuridillah famalahu min mukrim. Al-Imam Hasan al-Basri berkata, ketika menyebutkan tentang orang-orang yang berbuat maksiat, ya, kok orang-orang itu nggak tobat-tobat, ya, kok nggak kembali kepada Allah, maka Hasan al-Basri mengatakan, hanu alaihi fa'asaluhu walau azlu alaihi la'asam. Orang-orang itu hina di depan Allah SWT. Allah sudah tidak melihat kepada dia, maka orang berbuat dosa. Andai kata orang-orang itu masih berharga di depan Allah, andai kata Allah akan memuliakan dia, pasti dijaga dari berbuat dosa. Mungkin sekali berbuat dosa, tapi dia terus kembali kepada Allah SWT. Itu yang ke-9. Tinggal berapa? Tinggal 6. Yang ke-10. Kalau bahasa Arabnya itu gani haya, gak punya malu. Kalau orang ini, ya kita lihat ketawa-ketawa sendiri, gak punya malu sudah. Berbuat dosa seakan-akan dia tidak berbuat dosa. Padahal orang kalau malu itu berbuat dosa akan sembunyi-sembunyi. Tapi karena dia sudah gak punya malu, mau dilihat orang ya aku kayak gini tadi. Seperti contoh orang yang kumpul-kumpul nonton film porno. Itu bareng-bareng mereka nggak ada yang mau. Udah hilang rasa malu itu. Bahkan yang lebih parah dari itu, cerita sama teman-teman itu. Wah, saya tadi malam habis minum, kata dia. Sampai 7 teman saya tewas semuanya, kata dia. Itu di Indonesia kita lihat mereka yang minum apa?
Oplosan itu saya heran ya kan. Hampir tiap hari itu ada yang mati gara-gara oplosan. Dan mereka nggak malu di depan umum. Dan yang seperti ini sudah jauh dari ampunan Allah SWT. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari, "Kullu ummati mu'afa." Semua umatku itu akan dimaafkan. Illal mujahirin. Kecuali orang-orang yang berbuat dosa dengan terang-terangan. Di zaman sahabat yang mereka dekat dengan zaman jahiliyah, sahabat bingung gimana orang berbuat dosa terang-terangan. Karena biasanya orang berbuat dosa itu pasti sembunyi-sembunyi ngumpet. Ngumpet orang berbuat dosa itu. Sampai para ulama jelaskan dari ngumpetnya orang berbuat dosa, itu kalau ada kucing lewat, kucing lewat. Subhanallah. Seperti orang-orang yang berbuat dosa di kamarnya dikunci, anaknya di luar, anaknya ngetuk pintu, keringat dingin keluar. Itu masih baik. Dia masih malu. Tapi ada orang yang nggak malu. Sahabat itu bertanya. Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan, wa inna minal mujaharati an ya'mala ar-rajulu bil-laili 'amalan. Yang termasuk dari mujahar, dari terang-terangan berbuat dosa, itu seseorang yang berbuat dosa di malam hari. Sendirian, nggak ada orang tahu. Dia sama dosanya. Ketika pagi hari, Allah menutupinya. Nggak ada orang yang tahu kalau dia berbuat dosa. Tetangganya nggak tahu, temannya nggak tahu. Dia biasa kerja, masuk tempat kerja, kumpul sama teman-teman sesama pilot. Ya, nggak ada masalah. Tahu-tahu dia cerita, wow, tadi malam kau tahu. Oh, Zen, apa yang Zen nggak tahu. Dia cerita itu dosa yang sudah Allah tutupi. Maka orang seperti ini susah dimaafkan. Dan itulah orang kalau sudah nggak punya rasa malu, kita lihat, oh ini sudah terlalu banyak dosanya. Kita tahu kalau sudah kurang rasa malu kita, maka cepat-cepat tobat. Sebelum kita dilihat oleh masyarakat, tidak ada harganya oleh masyarakat. Yang ke-11, tadi kita yang di kedua menjelaskan bahwasanya sempit rezekinya, seret rezekinya. Yang ke-11 ini hilang nikmat yang sudah Allah berikan kepadanya. Punya mobil baru, Masya Allah, sebulan 2 bulan tabrakan. Subhanallah. Sehat, anaknya pada sehat semua. Kita alhamdulillah fulus banyak. Gaji 10.000. Ada yang 10.000 gaji? Ada. Ada insya Allah. Tahun. Iya. Ada setahun. Sama lah sama saya. Setahun. 10.000. Ya. Ada yang gajinya 10.000 mungkin. Sudah dipegang. Itu lepas satu persatu. Ini buat anak di rumah sakit. Ini buat mobil tabrakan. Ini rumah kebakaran. Aduh. Sebenarnya gitu duitnya enggak. Gara-gara dosa. Dan kita pun yang gajinya 1.000 umpamanya. Alhamdulillah dapat dari majikan 1.000 nikmat. Ya Allah. Ditelepon sama istri. Mas. Ono opo iki ya Allah. Ini bulus-bulus katanya. Kenapa dapurnya kebakaran? Ya Allah, katanya duit yang dicelengin